Halo guys, kembali lagi bersama gua Davi di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Hotel Transylvania yang dirilis pada tahun 2012. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1895. Terdapat sebuah kastil yang jauh dari jangkauan manusia dan dihuni oleh seorang Dracula yang bernama Dracula. Dari luar Drac memang terlihat menakutkan, namun tidak setelah bersama dengan anak perempuan satu-satunya yang bernama Mavis. Drac akan berubah menjadi sangat lembut dan perhatian. Ia merawat anaknya sendiri dengan penuh cinta setelah kematian istrinya yang bernama Matra di tangan manusia. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab Drac tidak mau berinteraksi dengan manusia lagi. Suatu hari demi melindungi putrinya dari kejahatan manusia, Drac membangun sebuah kastil yang didesain seperti hotel bintang 5 dengan sistem keamanan yang cukup rumit. Hal itu dilakukan untuk mencegah para manusia datang ke tempatnya. Setelah pembangunan selesai, Drac pun memberi nama tempat itu dengan nama Hotel Transylvania. No one will ever harm her here. Singkat cerita, hotel tersebut sudah mulai beroperasi tepat 1 hari sebelum ulang tahun Mavis. Di sana Drac mengundang para monster, sahabat dan kawan-kawannya untuk merayakan pesta ulang tahun anaknya. Mereka adalah Wayne dan Wanda, manusia serigala yang sangat banyak anaknya. Lalu Frank dan Eunice yang datang dengan tubuh terpisah-pisah. Griffin sang Invisible Man dan Murray monster mumi yang datang dengan membawa banyak pasir. Saat semua sahabat tiba, Drac menyambut mereka dengan sangat hangat. So glad you are here to celebrate. Successful year of refuge. Sampai akhirnya ia pergi menemui putrinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Mavis yang hari itu sudah berusia 118 tahun mempunyai keinginan untuk pergi ke dunia luar. Mendengar sang ayah memperbolehkannya, Mavis dengan cepat mengambil tas dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Drac menyuruh Mavis untuk datang ke pesta ulang tahunnya besok pagi terlebih dahulu. Hal itu langsung membuat Mavis menjadi murung, karena sebenarnya ia ingin sekali pergi jauh ke Hawaii. Tak tega melihat putrinya itu bersedih, Drac memberi saran pada Mavis untuk pergi ke desa manusia terdekat saja. Tak lama kemudian para sahabat Drac datang. Mendengar rencana Mavis untuk pergi ke desa manusia membuat mereka kaget dengan rencana Mavis. Tapi karena tidak bisa mencegah lagi, mereka hanya memberi saran terbaik untuk Mavis. Merasa mendapat dukungan dari keluarganya, Mavis pun segera pergi dengan sangat gembira. Hi everyone. Namun Drac yang khawatir diam-diam tetap mengikuti Mavis dan berusaha sampai duluan ke desa manusia yang dimaksud. Namun ternyata desa manusia itu hanyalah desa buatan Drac untuk membuat putrinya takut dengan manusia. Di sana ia menggunakan para zombie yang menyamar jadi manusia jahat. Meskipun para zombie sempat membuat kesalahan dan hampir ketahuan, tapi Drac dengan cepat membantu para zombie hingga berhasil membuat Mavis yakin jika manusia itu memang jahat. Hal itu membuat Mavis pergi dan kembali ke hotel. Now my baby will be safe. Sekembalinya Mavis ke hotel, Drac menemui anaknya yang murung dan menenangkan putrinya sambil tersenyum. Karena sekarang Mavis sudah memutuskan untuk tidak pernah keluar ke dunia manusia lagi. Setelah memberikan kue ulang tahun pada Mavis, Drac kembali lagi ke lobi. You eat your worm cake. Namun di sana ia dibuat kaget karena melihat ada anak manusia yang bernama Jonathan masuk ke hotelnya. Setelah mendengar penjelasan dari Jonathan, Drac langsung membawa Jonathan untuk bersembunyi sebelum para monster melihatnya dan membuat situasi menjadi kacau. You have to leave. Seriously, what's up? Of course. How'd it go with baby? Di dalam gudang, Drac menginterogasi Jonathan sampai sedikit membuatnya merinding karena takut ia membawa manusia yang lain. Tapi di sana Jonathan masih terlihat santai karena menganggap Drac hanyalah manusia yang sedang melakukan cosplay sebagai Dracula. Namun Drac yang tidak bisa bersembunyi terus karena pesta Mavis akan segera dimulai, lalu mendapatkan ide untuk mendandani Jonathan menjadi monster. Hal itu ia lakukan agar tidak ada yang curiga pada Jonathan.
Saat kembali lagi ke lobi, hampir saja Jonathan ketahuan karena sempat dicurigai oleh Esmeralda, yaitu tikus peliharaan milik Chef Quasimodo. Untungnya Drac masih bisa melindungi Jonathan. Namun tak lama kemudian, karena penasaran Jonathan yang begitu besar, ia pun menciptakan kekacauan hingga membuat Drac menjadi panik. Sampai tidak sengaja Jonathan menabrak Mavis. Belum sempat mengobrol, Drac langsung menghalanginya dengan membawa Jonathan ke sebuah ruangan. Jonathan yang sudah tahu jika tempat itu dipenuhi oleh para monster, langsung menjadi panik dan takut jika darahnya akan dihisap oleh Drac. Tapi akhirnya Jonathan bisa bernapas lega saat mengetahui jika Drac tidak suka minum darah manusia yang banyak lemak. Percakapan di antara mereka pun terjadi. Drac lalu menjelaskan tentang hotelnya kepada Jonathan. Fly? What's it like? Did Frankenstein sign my costume? Can I meet the invisible? Singkat cerita, saat Drac akan membawa Jonathan untuk pergi dari hotelnya, datanglah Mavis. Karena tidak ingin Mavis tahu jika Jonathan adalah manusia, Drac lalu membuat alasan jika ia sedang ada urusan dengan Jonathan untuk mengurus pesta ulang tahun Mavis. Maka dari itu dengan sangat hati-hati Drac menyuruh Mavis untuk kembali ke kamarnya saja. It doesn't get planned, so you will hang out. Okay, you're not hanging out. Setelah Mavis pergi, Drac mengajak Jonathan ke sebuah jalan rahasia. Namun karena saking rumit jalan yang dibuatnya, sampai-sampai Drac lupa sama rutenya. Alhasil mereka hanya berputar-putar saja. Bahkan sampai beberapa kali salah masuk kamar. Termasuk kamar Frank dan kawan-kawan. Drac yang tidak bisa kabur dari tempat itu dan berusaha untuk mengatasi situasi. Sedangkan Jonathan diminta untuk diam saja di tempat. Namun tanpa disangka datang Mavis dan mengajak Jonathan untuk berkenalan. Di sana ia memperkenalkan dirinya dengan nama Jonathan Strange. Keduanya pun berbincang hingga tiba-tiba muncul laba-laba yang membuat Jonathan kaget dan terpaksa masuk ke dalam ruangan Frank. Agar penyamarannya tidak ketahuan, di sana Jonathan mengaku jika dirinya adalah saudara dari Frank. Well, cuz, great to meet you. What was that? Oh, sorry. Jonathan dengan cepat sudah bisa berbaur dengan sekitar, mulai melihat pesta itu bahkan ikut meramaikan pesta. Jonathan yang merasa jika musik yang dibawakan Frank dan kawan-kawan itu terlalu mellow. Ia pun berusaha untuk merubahnya dengan genre lain. Hal itu justru membuat pesta lebih menyenangkan. Karena merasa senang dengan kehadiran Jonathan, semua monster dan Mavis mulai tertarik padanya. Tapi hal itu justru membuat Drac marah, karena Jonathan sudah merubah pesta yang berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. Hal itu membuat pesta kembali membosankan. Jonathan yang ikut bosan langsung mengeluarkan skuternya, dan kembali merubah pesta kembali hidup dan lebih menyenangkan. Drac yang merasa tersingkirkan dengan kehadiran Jonathan jadi kembali marah dan membawa Jonathan keluar. What are you doing? The only thing that looks weird is how much whispering you're doing. Say you hurt your back and you have to leave. Di sana ia berniat untuk menghapus ingatan Jonathan, tapi sayangnya semua itu gagal karena Jonathan sudah memakai softland. You remember nothing of this and never return. Drac yang tidak jadi menghapus ingatan Jonathan lalu dengan tegas menyuruh Jonathan untuk pergi dan meminta agar jangan pernah memberitahu siapapun tentang tempat ini. Kalau sampai Jonathan mengingkarinya, maka ia akan menghisap darahnya. Be gone. Singkat cerita, Jonathan pergi dengan sedikit kesal pada Drac. Namun tiba-tiba seekor kelelawar datang mengagetkannya. Dan ternyata kelelawar itu adalah Mavis. Mavis lalu mengajak Jonathan pergi ke suatu tempat yang berujung di atap kastil. He's not gonna see me, is he? Di sana mereka melihat pemandangan dari atas. Hal itu membuat Jonathan takjub dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Mereka berdua lalu mengobrol dengan asiknya sampai tidak terasa pagi pun datang. Dengan cepat Jonathan mengajak Mavis untuk melihat matahari pagi. Kebetulan juga dalam seumur hidup Mavis, ia belum pernah melihat matahari terbit. Saat Jonathan mengajaknya, hal itu membuat Mavis sangat senang. Di sisi lain, Drac yang sedang santai bersama dengan Frank dan kawan-kawan dibuat kaget lagi saat Jonathan datang dari atap karena terperosok. I guess Johnny had second thoughts. Drac yang kesal lalu mengajak Jonathan ke sebuah ruangan untuk merapikan meja. Tapi Drac yang tidak tahan dengan cara kerja Jonathan yang sangat lambat.
membuat Drak memindahkannya sendiri dengan kekuatannya. Let me do my work. Melihat hal luar biasa itu bukannya membuatnya takut, tapi malah membuatnya tertarik untuk menaiki meja-meja itu. Jonathan yang terlihat sangat senang membuat Drak tertarik dan ikut mencobanya, hingga secara tidak sadar mereka berdua menabrak salah satu penjaga di sana. Mengetahui Jonathan yang tiba-tiba menghilang, Drak langsung berpikir jika Chef Quasimodo lah yang sudah membawa Jonathan. Drak pun langsung pergi untuk mencari Jonathan. Namun di jalan ia malah tidak sengaja bertemu dengan Mavis yang juga sedang mencari Jonathan. Melihat hal itu, Drak sempat merasa curiga jika Mavis menyukai Jonathan. Tapi saat ini ia akan kembali fokus untuk mencari Jonathan. Dan benar saja Jonathan memang sudah dibawa oleh Chef Quasimodo. Karena pengawalnya gagal mendapatkan Jonathan kembali, Drak akhirnya turun tangan langsung. Dan berhasil membawa Jonathan ke sebuah ruang rahasianya, di mana ada peti mati dan sebuah lukisan. Wow, I know her, the Lady Lubov. Melihat lukisan itu, Jonathan seperti mengenali Martha yang ada di sana. Jonathan lalu berkata, jika lukisan wanita itu ada di reruntuhan kastil lain, yaitu kastil milik Drak dulu, yang merupakan kastil kesukaannya. Lalu Jonathan juga pernah mendengar tentang sebuah legenda, di mana waktu itu ada dua Dracula yang saling mencintai, sampai akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Tapi tiba-tiba muncul api misterius yang membuat mereka berdua mati. Mendengar legenda yang salah itu, Drak langsung menjelaskan jika yang terjadi sebenarnya adalah bahwa manusialah yang sudah membakar kastil tersebut hingga membuat istrinya meninggal. Dan semenjak kejadian itu, Drak menjadi takut dengan para manusia. Dan hal itu jugalah yang membuat Drak membangun kastil yang baru agar dapat melindungi putrinya. Jonathan yang merasa bersalah atas kesalahan manusia terhadap keluarga Drak lalu memutuskan untuk pergi. I'll go for good this time. Tapi hal itu dicegah oleh Drak. Bahkan ia juga memperbolehkan Jonathan untuk pergi saat pesta sudah selesai. Semua itu ia lakukan karena ia tidak ingin mengecewakan Mavis. Singkat cerita, acara yang dinanti pun tiba. Semua monster bersiap untuk pesta ulang tahun Mavis. Saat pesta dimulai, semua nampak senang karena acara berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Mavis juga sangat bahagia dengan semua hadiah yang telah diberikan oleh Jonathan. Sampai saat keduanya akan berciuman, Drak yang melihat itu pun langsung menghampiri mereka dengan ekspresi murka dan memarahi Jonathan. By paying with you. Perdebatan antara Drak dan Mavis pun terjadi, hingga membuat Drak mengatakan hal yang membuat Mavis marah besar. Tak lama kemudian datang Chef Quasimodo yang memberitahu siapa Jonathan yang sesungguhnya dengan bantuan penerjemah seekor lalat. Mendengar hal itu tentu membuat para monster takut dan membuat keadaan menjadi kacau. He's lying. Yeah. He says, "Beholds a human." I don't believe it. Namun di sana Mavis berkata jika ia tidak peduli sambil memeluk Jonathan. Akan tetapi ternyata Jonathan sendiri yang malah menolak Mavis karena ia tidak ingin menjalin hubungan dengan monster, lalu pergi meninggalkan kastil tersebut. Mavis yang sedih pun melampiaskan marahnya pada Drak sebelum pergi. Bahkan para monster pun pergi karena merasa sangat kecewa pada Drak. Setelah itu Drak segera menyusul Mavis dan mencarinya. Ternyata Mavis sedang bersedih di atap. Di sana Mavis bercerita jika ia mendapatkan hadiah buku yang ditulis oleh ibunya. Mavis menyadari jika yang ia rasakan adalah getaran cinta pada Jonathan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Mavis pergi meninggalkannya sendiri, Drak yang merasa bersalah pun menjadi bingung akan apa yang harus ia perbuat. Kembali ke lobi, terlihat para monster sedang berebut untuk pergi dari hotel tersebut. Namun Drak dengan cepat menjelaskan semuanya yang terjadi dan tentang kesalahpahamannya pada manusia. Tak lupa ia juga memberitahu para monster tentang apa yang sedang dirasakan oleh Mavis. Ia tak ingin membuat Mavis terus bersedih. Mendengar semua itu, para sahabatnya menjadi tersentuh dan langsung setuju untuk ikut bersama Drak mencari Jonathan di luar sana. Chief!
Beep. Singkat cerita, mereka sampai di kota. Tanpa disangka-sangka, ternyata di sana sedang ada acara festival Halloween. Karena mobil tidak bisa lewat, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. They like us? Really? You should have left an hour earlier. Tiba-tiba saja Murray memberikan ide untuk membuat semua orang di sana takut pada mereka dengan menunjukkan jika mereka adalah monster asli. Saat mereka menjalankan ide Murray, bukannya takut, orang-orang malah menganggap hal tersebut sangat bagus dan menganggap semua itu hanyalah pertunjukan biasa. Karena lelah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, Frank mengatakan pada semua orang jika mereka sedang mengejar seorang laki-laki pujaan hati dari Putri Dracula. Tak disangka semua orang malah memberikan jalan pada Drac dan kawan-kawan. Hal itu tentu mengubah persepsi Drac tentang manusia. Protect our friend. Blah, blah, blah. Go ahead. Saat sedang mencari Drac, yang melihat Jonathan yang ada di dalam pesawat dengan cepat menyusulnya. Tapi sayangnya pesawat Jonathan sudah lepas landas. Walaupun hari itu sangat terik hingga membuat tubuh Drac sedikit demi sedikit terbakar, Drac tetap nekat terbang mendekati pesawat dan meminta Jonathan untuk kembali. Tapi Drac yang kesusahan karena Jonathan tidak bisa mendengar ucapannya. What? Hey, do you know you're smoking? Membuat Drac pergi menghipnotis pilot untuk dapat menyampaikan pesannya pada Jonathan. Usaha Drac akhirnya membuahkan hasil. Masih dalam pengaruh hipnotis, pilot pun membawa pesawat kembali ke bandara. And then we'll be back on our way. Singkat cerita, Drac berhasil membawa Jonathan kembali ke Hotel Transylvania. Di sisi lain, Mavis yang sedang sedih dikagetkan dengan kedatangan Drac. Ia lalu memberikan Mavis hadiah, berupa tas yang dibaliknya ada Jonathan. Awalnya Mavis masih merasa ragu, namun saat ayahnya memberikan izin untuk pergi ke Hawaii, ia menjadi yakin dan mau bersatu dengan Jonathan. Namun saat mereka akan berciuman, Drac kembali kelepasan memasang muka murka. Akhirnya Drac langsung pergi memberikan mereka waktu berdua untuk berciuman, hingga akhirnya mereka pun dapat merayakan ulang tahun Mavis dengan sangat gembira. Bahkan para monster juga bisa menerima kehadiran Jonathan dan ikut berpesta bersama dengan antusias. Dan film pun tamat. Melalui film ini kita bisa belajar untuk terus berpikir positif. Jangan mudah terbawa emosi yang membuat kita tidak bisa melihat segala sesuatu secara objektif. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.